There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not in. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari weekend ya teman-teman. Kemana nih semua, pada jalan-jalan atau mungkin ada yang di rumah aja nih kayak aku. Nah di sini tuh aku mau share lagi aktivitas aku ya teman-teman. Aktivitas ibu rumah tangga pada umumnya, kegiatan aku, keseharian aku. Pokoknya kalian jangan bosan-bosan ya teman-teman nontonin video sederhana aku ini. Semoga ada inspirasi yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku bagikan. Nah kali ini tuh aku mau kegiatan di dapur hijau lagi. Maaf ya kalau rutinitas akhir-akhir ini tuh keseringan di dapur hijau karena memang gimana ya, ini tuh yang face yang paling enak gitu diambil videonya karena kegiatan aku di sini tuh banyak gitu ya. Jadi di antara seluruh rumah itu dapur adalah tempat yang paling banyak kegiatannya, dari masak, bersih-bersih, terus kayak apa ya, pokoknya beraktivitas semua di dapur ya teman-teman. Kalau ruangan lain itu tuh kayak jarang terjamah nggak sih? Oke deh, lanjut di sini tuh ini tuh sebenarnya adalah lanjutan video aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin aku kan ada unboxing belanjaan. Nah jadi hari ini tuh aku nge-share video masak-masaknya. Nah kali ini tuh mau masak telur puyuh karena bingung juga sih mau masak apa gitu ya. Setiap hari harus mikirin itu, setiap hari harus punya ide untuk masak-masak. Setiap harinya itu bikin bosen ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi, itu adalah tugas kita. Jadi kita tuh harus bisa produktif, harus bisa punya imajinasi gitu ya. Harus punya ide-ide terus gitu buat masak apa biar anak dan suami itu bisa makannya lahap, biar kita juga makannya lahap. Gimana caranya kita tuh bisa ngatur keuangan dengan menu masakan yang enak, itu tuh memang harus difikirkan ya teman-teman. Nah di sini tuh aku pengen gulai telur puyuh, itu aku campur sama kacang panjang. Udah lama banget ya teman-teman aku nggak masak kacang panjang semenjak beredar mitos kalau kacang panjang itu bisa bikin sakit pinggang. Apa bener sih teman-teman? Coba dong kalian kasih tahu aku apa benar kalau kacang ini tuh bisa bikin sakit pinggang kalau dikonsumsi banyak-banyak kali ya. Menurut aku sih ini menurut penjelasan salah satu ilmuwan gitu ya. Katanya tuh sebenarnya semua makanan itu nggak apa-apa dimakan teman-teman. Semua makanan itu nggak bahaya selama makanan itu dimasak dengan matang gitu tentunya ya. Jadi semua makanan itu nggak bahaya. Ada yang bilang jangan makan terlalu banyak gula gitu, jangan maksudnya bukan gitu, gimana ya, jangan makan daun ubi nanti darahnya bisa tinggi, atau jangan makan kambing nanti bisa tensinya tinggi, jangan makan timun nanti tensinya rendah gitu ya. Sebenarnya itu tuh kalau kita makannya tuh berlebihan gitu ya. Jadi kalau kita makan kambing, kalau cuman sepotong dua potong menurut aku ya nggak apa-apa gitu. Nah kalau makannya tuh sampai satu piring mungkin bisa bikin darah tinggi gitu ya. Jadi menurut aku sih makanan itu selama kita makannya tuh dengan porsi yang cukup lah untuk kita gitu ya, jangan berlebihan. Itu tuh pasti nggak ngaruh gitu ya. Cuman sekarang tuh kayak udah beredar banget mitos-mitos atau nggak tahu sih mitos atau fakta, cuman
Memang di sekitaran aku, bahkan di seluruh tempat yang sudah aku datangin atau aku tinggalin, itu memang beredar banget sih mitos-mitos tentang jangan makan ini, itu nanti bisa sakit pinggang, atau jangan begini, jangan begitu, jangan begono. Aduh, banyak banget. Kalau aku sih selama Al-Quran belum menuliskan, belum ada catatan di dalam Al-Quran sih, menurut aku ya udahlah, nggak apa-apa. Atau mungkin belum ditulis atau belum dihadiskan sama pokoknya belum ada hadisnya lah gitu. Jadi menurut aku nggak terlalu aku pikirin gitu ya. Jadi di sini tuh positive thinking aja sih, jangan terlalu fanatik ya kalau kita bilang. Kalau fanatik agama sih menurut aku it's okay gitu ya. Tapi kalau fanatik makanan ini itu menurut aku sih terlalu banget gitu. Kalau kita ngikutin mitos mah bisa-bisa kita cuma diem diri aja ya. Banyak tuh mitos yang katanya nggak boleh duduk di depan pintu, terus nggak boleh nyapu sampai nggak bersih, nanti dapat suaminya berewokan, terus jangan mandi malam, nanti bisa sakit tulang atau gimana kali ya. Terus ada yang bilang kayak makan itu suaranya jangan sampai bunyi-bunyi gitu. Kan ada sih orang yang makan tuh berisik gitu ya, makannya bunyi-bunyi. Sebenarnya itu larangan itu tuh bukan kayak biar jangan itu, biar jangan ini gitu ya. Karena secara apa gitu, jangan duduk di depan pintu, itu kan ngalangin orang lewat ya, makanya dibuat kata-kata jangan duduk di depan pintu, nanti begini. Terus kayak jangan begitu gitu. Alah udahlah ya teman-teman. Banyak banget gitu mitos-mitos di Indonesia ini. Nggak di Indonesia aja sih, banyak ya, di daerah lain juga ada. Oke deh, kita kembali aja ke video. Jadi kali ini tuh masak-masak simple tapi agak riweh. Judulnya sih seperti itu, masak simple anti riweh, tapi jujur ya teman-teman, ini tuh masakan yang super ribet. Karena kali ini tuh aku mau masak gulai-gulayan. Soalnya udah lama juga sih nggak masak gulai-gulayan ya. Bisa dibilang udah lama banget lah. Saking malesnya gitu ya. Pokoknya semenjak jualan itu tuh aku udah nggak masak gulai-gulayan gitu. Nah kali ini tuh sempet-sempetin gitu ya masak gulai-gulayan, karena memang udah rindu banget makan gulai-gulayan. Kali ini tuh gulai-gulayannya tuh kacang panjang dicampur sama telur puyuh. Nah kalian hari ini masak apa teman-teman? Bisa share di bawah kolom komentar ya. Mana tahu bisa jadi referensi aku untuk menu aku besok. Soalnya aku tuh orangnya capek mikir ya. Bingung gitu besok mau masak apa, hari ini mau masak apa, lusa mau masak apa. Kayaknya isi otak aku tuh cuman masak. Terakhir aku nanti nggak masak ya. Terakhir cuman masak telur, terus kayak mie gitu ya. Yang gampang-gampang lagi, ujung-ujungnya masak yang kemarin yang dimasak udah dimasak lagi gitu ya. Nah di sini tuh kemarin ada yang kayak nanya, kenapa sih kalau meras kelapa tuh di blender, kenapa nggak diperas aja gitu. Dulu sih diperas teman-teman, cuman belakangan ini tuh aku lihat kalau di blender tuh malah santannya tuh keluar gitu. Jadi patih santannya tuh dapet banget gitu, kentalannya tuh dapet. Jadi kita pakai santan sedikit aja tuh udah cukup gitu ya. Kadang aku beli santan kelapa 3.000 tuh bisa sampai 2 kali masak loh sama aku. Karena memang kalau di blender itu patihnya tuh keluar gitu. Nah ini menu pertama sudah masak. Ini tuh adalah sambalado ikan, colek-colek sambalado. Ingat nggak sih lagu itu tuh lagu zaman kapan ya. Nah di sini tuh sambal aku tuh bikin agak sedikit pedas ya teman-teman. Soalnya nanti gulainya tuh nggak pedas gitu, biar bisa dimakan anak-anak juga. Nah ini sambalnya tuh agak merah merona merekah ya teman-teman. Pokoknya menggoda. Kalau bikin sambal tuh kalau merah gini tuh kayak bikin nafsu makan makin bertambah nggak sih? Oke deh, di sini udah selesai untuk menu pertama. Kita lanjut lagi untuk garcep masak menu kedua. Nah, jangan salpok sama wajan yang nggak dicuci ya. Soalnya biar cepet aja, karena kan wajannya juga baru dipakai buat sambal lado, jadi ya udah aman aja sih. Nah, di sini tadi bumbu untuk gulainya tuh nggak aku blender, aku ulek biar rasanya tuh lebih mantul.
Nah, di sini aku tumis dulu ya untuk bumbunya. Untuk bumbu gulai ini sih mungkin nggak terlalu banyak aku share karena kalian udah pada ngerti lah ya bumbu gulai itu apa aja. Ini tadi aku ulek pakai ulekan cabai. Aku nggak record karena kayaknya repot banget kalau harus ngulek-ngulek. Nggak estetik banget menurut aku ngulek di bawah tuh di record gitu ya. Jadi ya udah aku skip aja. Nah, di sini setelah bumbunya wangi, aku masukin deh kacangnya. Nah, ini kacangnya tuh tadi udah dicuci dulu ya, jangan sampai nggak dicuci, nanti segala macam bakteri itu ada gitu. Nah, di sini aku tambahin air dulu sebelum aku tambahin santan. Jadi di sini aku mau matangin dulu untuk si kacangnya biar kacangnya tuh lembut gitu ya. Kalau aku tuh suka kacang tuh yang nggak terlalu lembut sih, masih yang kayak digigit tuh crunchy gitu. Jadi aku ngerebus kacangnya atau masak kacangnya itu nggak terlalu lama. Nah, di sini aku kelupaan teman-teman. Tadi tuh aku ada beli ikan teri. Jadi ikan terinya itu maksudnya aku mau masukin ke gulainya. Tapi aku kelupaan, jadi aku masukin belakangan aja nggak apa-apa. Nah, di sini aku aduk-aduk dulu dan ternyata pas aku cek kacangnya tuh udah lembut gitu ya. Nggak terlalu lembut sih, tapi udah matang menurut aku. Nah, di sini aku masukin deh telur puyuhnya. Nah, ini pasti anak-anak bakalan suka banget makan karena mereka tuh pecinta telur-teluran. Mau telur apapun suka gitu ya. Nah, di sini aku aduk lagi sampai mateng dan ini tuh aku tambahin seasoningnya tuh cuman pakai garam, gula sama masako ya teman-teman. Pokoknya bumbu-bumbu seasoning atau renca-renca aku tuh nggak simple gitu ya, nggak terlalu susah. Nah, ini setelah aku masukin bumbu-bumbunya, di sini aku aduk lagi sampai bumbunya tuh meresap gitu ya. Dan di sini tuh setelah bumbunya wangi dan meresap, tinggal kita tambahin santannya. Tapi di sini tuh aku belum peras nih untuk santannya. Maksudnya aku tadi udah blender santannya tapi belum aku masukin karena aku mau si bumbu itu sampai matang dulu. Jadi di sini aku tutup dulu biar telurnya tuh masak juga gitu ya. Oke, lanjut di sini aku mau susun-susun dulu untuk si meja-mejaan ini biar rapi ya. Soalnya kalau masak mejanya tuh sumpek kayak nggak leluasa aja gitu masaknya. Pokoknya aktivitas itu disambi-sambi ya, sambil nunggu sayur mateng ya dibersihin mejanya. Karena kalau aku lama beberesnya tuh nanti bakalan lama siapnya. Oke deh, lanjut di sini kulihat sudah mateng dan sudah cocok lah untuk dikasih santan. Nah, ini aku peras santannya tuh cuman segini aja teman-teman, sedikit aja gitu ya. Pokoknya santan itu kental udah gitu. Aku nggak pakai santan yang banyak-banyak soalnya ini aja juga udah kebanyakan sih sebenarnya. Ini tuh menu untuk makan siang sama untuk makan malam. Nah, ini aku peras santan, ini tuh rasanya enak banget sih menurut aku. Dan ini tuh bakalan bikin nambah-nambah makan. Kalian pernah nggak sih masak ini teman-teman? Kalau pernah coba dong share di bawah kolom komentar. Maaf ya teman-teman kalau dubbing aku kali ini tuh kurang semangat soalnya bangun tidur. Biasa ya kalau dubbing bangun tidur tuh memang agak ngeblank gitu ya. Nah, di sini tuh untuk sayur aku kayaknya sudah hampir matang. Ini tuh aku tanakin lagi biar dia tuh matang merata, biar dia tuh nggak cepet basi gitu ya. Soalnya kalau kita masak santan-santanan gini tuh nggak dilamain masaknya itu bakalan cepet basi gitu. Nah, ini tuh bakalan cukup untuk menu makan siang sama menu makan malam. Jadi besok pagi tinggal masak simple aja deh. Alhamdulillah dua menu aku atau menu kedua aku tuh sudah selesai teman-teman. Nah, ini tuh satu mangkok ya jadinya. Karena kuahnya tuh nggak terlalu banyak jadi dia cukup untuk satu mangkok. Dulu tuh sering masak tuh kuahnya dibanyakin gitu, tapi sekarang ini tuh nggak terlalu pecinta kuah sih, segini aja tuh udah cukup. Paling cuman suami aku aja sih nanti yang bakalan ngebut gitu ya makan pakai kuah. Nah, ini dia menu aku hari ini teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada motivasi yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian bisa terinspirasi dan semangatnya tuh nular ke kalian ya. Dan untuk kalian yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua, karena aku juga sendiri belum bisa balas segala kebaikan kalian ya teman-teman.
Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya dari video-video yang aku share. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah berkunjung di channel aku. Semoga nggak bosan-bosan ya teman-teman. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.